Saat aku jadi petugas bersih-bersih di kantor mantan suamiku, tiba-tiba sekretaris mantan suamiku berbisik menangis. Sembunyi di bawah meja. Dia akan ada rapat rahasia. Kau harus tahu kebenarannya. Aku syok. Tubuhku gemetar saat tahu ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita di channel ini. Salam kenal dari Tante Alia ya, selamat menonton. Gaun satin merah marun yang kukenakan malam itu masih terasa mencekik leherku dalam ingatan. Meskipun kini tubuhku terbalut seragam biru kusam yang berbau apek. Ingatan itu baru berusia 1 bulan, namun rasanya seperti 1 abad penderitaan yang memisahkan 2 kehidupan berbeda. Malam itu, lampu kristal di ballroom Vertel berbintang 5 memantulkan cahaya kemegahan. Rudy, suamiku, atau kini mantan suaminya, berdiri di podium dengan gagah. Setelan jas Armani yang kukipaskan uap setrikaannya pagi itu membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Ia tersenyum, mengangkat gelas sampahnya, merayakan pelantikannya sebagai Direktur Utama PT Nusaraya Group. Tepuk tangan membahana, memuja sang raja baru. Aku berdiri di sudut, menggendong Adifa yang tertidur, menatapnya dengan bangga. Aku pikir, ini adalah kemenangan kami. Kemenangan atas tahun-tahun sulit di mana aku menemaninya merintis karir dari nol. Namun yang terjadi setelah pesta usai bukanlah pelukan hangat atau ucapan terima kasih. Begitu pintu penthouse mewah kami tertutup, senyum Rudy lenyap. Wajahnya yang tadi bersinar penuh karisma berubah menjadi topeng sedingin es. Tanpa aba-aba, ia melemparkan koper besar ke hadapanku. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti vonis mati. "Pergi," ucapnya datar. Tidak ada emosi, hanya kekosongan yang mengerikan. "Mas?" Aku terngena, masih mendekap Adifa yang mulai menggeliat bangun karena suara bentakan itu. "Apa maksudmu? Ini sudah larut malam." "Aku sudah menjatuhkan talak padamu, Talita. Mulai detik ini, kau bukan istriku lagi." Rudy berjalan menuju bar mini, menuang whisky seolah baru saja membuang sampah, bukan mengusir istri yang telah mendampinginya selama 5 tahun. "Aku sekarang direktur utama. Aku butuh pendamping yang sepadan. Wanita berkelas, bukan wanita kampung sepertimu yang hanya tahu urusan dapur dan popok bayi." "Tapi, Adifa," suaraku tercekat. Air mata mulai menghaburkan pandangan. "Bawa dia. Aku tidak butuh anak yang hanya akan menjadi beban citraku. Dia cengeng, persis ibunya." Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, aku menyeret koper dengan satu tangan dan mendekap Adifa dengan tangan lainnya. Kami terusir dari istana yang ikut kubangun dengan doa-doaku. 1 bulan kemudian, realitas menghantamku lebih keras daripada hujan malam itu. Aroma lantai basah bercampur disinfektan murahan menusuk hidungku. Tanganku yang dulu halus kini kasar. Kulit di sela-sela jarinya mengelupas karena terlalu sering terendam air sabun yang keras. Aku menunduk, menatap pantulan wajahku di lantai marmer lobi gedung Nusaraya. Gedung yang kini dipimpin oleh pria yang membuangku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan perih di punggung bawahku. Sudah 6 jam aku bekerja tanpa henti, menggosok, memeras kain pel dan memastikan tidak ada satu debu pun yang berani menempel di lantai ini. Ironi yang menyakitkan, aku bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan mantan suaminya sendiri demi menyambung hidup. Aku menyembunyikan wajahku di balik masker medis dan topi seragam yang kudorong rendah hingga menutupi alisku. Tidak ada yang boleh tahu bahwa wanita yang sedang mengepel bekas tapak sepatu karyawan ini adalah mantan istri sang direktur utama. "Minggir, jangan menghalangi jalan." Suara bentakan satpam membuatku tersencak. Aku buru-buru menarik ember pel ke pinggir. Detak jantungku berpacu cepat saat melihat pintu kaca otomatis lobi terbuka lebar. Rudy masuk. Ia tidak berjalan sendiri. Di belakangnya mengekor sekelompok manajer dan asisten yang berebut mencari perhatiannya. Langkah kakinya mantap. Sepatu kulit hitamnya mengkilap memantulkan cahaya lobi-lobi. Ia tertawa lepas. Sebuah tawa yang dulu sangat kucintai, namun kini terdengar seperti gesekan pisau di gendang telingaku. Aku mematung, menundukkan kepala sedalam mungkin, berharap menjadi transparan. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran rasa malu dan amarah yang meledak-ledak di dadaku. Namun yang terjadi setelah pesta usai bukanlah pelukan hangat atau ucapan terima kasih. Ketika rombongan itu melintas tepat di depanku,
salah satu manajer yang sibuk tertawa pada lelucon Rudy tidak melihat keberadaanku. Ia menyenggol bahuku dengan keras. Keseimbanganku goyah. Aku terhuyung, dan tanpa sengaja, tanganku menyenggol ember pel. Brak! Rudy mendengus, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan jejak sepatu basah di lantai yang harus kupel ulang. Rombongan di belakangnya mengikuti. Beberapa memberikan tatapan kasihan, namun sebagian besar menatapku dengan jijik, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga terasa amis darah, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Sabar Talita, demi Adifa, demi Adifa. Sore harinya neraka duniaku semakin nyata. Aku pulang ke kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di gang kumuh di belakang gedung perkantoran. Dindingnya lembab dan berjamur, udaranya pengap. Begitu membuka pintu triplek yang reyot, suara tangisan lemah menyambutku. Ibu, dingin. Adifa, putri kecilku yang baru berusia 4 tahun, meringkuk di atas kasur tipis tanpa dipan. Wajahnya merah padam, namun tubuhnya menggigil hebat. Aku melempar tasku sembarangan dan langsung berlari memeluknya. Ya Allah, nak! Teriakku panik saat menyentuh keningnya. Panasnya membakar telapak tanganku. Demamnya jauh lebih tinggi dari tadi pagi. Nafasnya pendek-pendek dan berbunyi grok-grok yang menakutkan. Sakit, Bu. Dada Adifa sakit. Rintihnya. Matanya sayu, setengah terpejam. Kepanikan melanda otakku seperti badai. Aku memeriksa dompetku. Kosong. Hanya ada uang receh sisa ongkos angkot dan jatah makan besok. Gajiku sebagai tenaga harian lepas baru akan turun 2 minggu lagi. Aku sudah menjual cincin kawinku minggu lalu untuk membayar uang muka sewa kamar ini. Tidak ada apa-apa lagi yang tersisa. Aku mengompres dahi Adifa dengan kain basah, tapi panasnya tak kunjung turun. Adifa mulai mengigau, memanggil-manggil ayahnya. Ayah, ayah pulang. Hati hancur berkeping-keping mendengar panggilannya. Ayahnya ada di gedung pencakar langit yang dingin itu, duduk di kursi kulit yang empuk, mungkin sedang menikmati kopi sore seharga jatah makan kami seminggu. Aku tidak punya pilihan. Harga diriku sudah tidak ada artinya dibandingkan nyawa Adifa. Aku kembali mengenakan jaket lusuhku. Tunggu sebentar ya sayang, ibu cari obat. Ibu janji akan segera kembali. Aku berlari menembus hujan gerimis, kembali ke Mega Tower. Gedung itu masih terang benderang meski hari sudah menjelang malam. Dengan sisa tenaga, aku menerobos masuk lewat pintu belakang menghindari satpam yang tadi pagi memarahiku dan menunggu di dekat lift VIP di basement parkir. Aku tahu Rudy selalu pulang jam segini. 1 jam menunggu dalam kedinginan, pintu lift akhirnya berdenting terbuka. Rudy keluar sambil menelpon, kunci mobil di tangannya. Ia sendirian. Ini kesempatanku. Rudy, panggilku, suaraku bergetar. Langkah Rudy terhenti. Ia menoleh, keningnya berkerut saat melihat sosok wanita basah kuyup dengan pakaian lusuh berlari ke arahnya. Ketika ia mengenali wajah di balik rambut yang lepek itu, ekspresinya berubah menjadi campuran antara kaget dan jijik, seolah kemiskinan adalah penyakit menular. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga terasa amis darah, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Mau apa kau kesini? Satpam! Teriaknya, meski tidak ada satpam di dekat situ. Aku langsung bersimpu di kakinya, tidak peduli pada aspal basement yang kotor dan berminyak. Aku memeluk kakinya, menahan agar ia tidak masuk ke dalam mobil mewahnya. Rudy, tolong aku mohon, kali ini saja. Isahku pecah. Adifa sakit parah, Mas. Panasnya tinggi sekali. Dia sesak nafas. Aku butuh uang untuk membawanya ke rumah sakit. Tolong pinjamkan aku uang. Aku janji akan menggantinya. Potong saja dari gajiku sebagai cleaning service di sini. Aku rela. Rudy menatapku dari atas ke bawah, seolah sedang melihat tontonan yang menggelikan. Ia tidak berusaha melepaskan pelukanku, tapi tubuhnya kaku tanpa sedikit pun rasa iba. Adifa sakit. Tanyanya datar. Iya, Mas. Dia butuh dokter sekarang. Tolonglah, dia darah dagingmu juga. Rudy tawa. Tawa yang kering dan hampa. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajahku yang basah oleh air mata dan air hujan. Kau pikir aku peduli? Anak itu urusanmu, sejak kau melangkah keluar dari rumahku. Dan jangan panggil aku Mas, panggil aku Pak Dirut. Kau hanya babu di kantorku sekarang, Talita. Sadar diri.
Tapi dia anakmu, bagaimana kau bisa setega ini? Teriakku histeris. Dia memanggilmu dalam tidurnya. Itu karena ibunya tidak becus mengurusnya, sergah Rudi dingin. Dengan gerakan kasar, ia menghentakkan kakinya, membuat peganganku terlepas. Aku jatuh terduduk di aspal haras. Rudi membuka dompetnya, harapan setipis benang muncul di hatiku. Apakah masih ada sedikit kemanusiaan di sana? Ia mengambil selembar uang 100.000 rupiah berwarna merah, lalu meremasnya hingga lecek dan melemparnya ke wajahku. Ambil ini, cukup untuk beli obat warung dan ongkos ojek pulang ke kampungmu. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku dengan wajah memelas seperti pengemis. Kau membuatku mual. Uang kertas itu jatuh ke genangan air di dekat lututku. Aku menatap uang itu, lalu menatap wajah pria yang pernah kucintai setengah mati. Pria yang kini terlihat seperti monster berwajah malaikat. Pergi, bentaknya, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitam mengkilap. Mesin mobil menderu. Ia tidak menoleh lagi saat mobil itu melaju kencang, nyaris menyerempet tubuhku, meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Aku tertinggal sendirian di basement yang dingin dan gelap. Tanganku gemetar meraih uang 100.000 yang basah itu. Hatiku bukan lagi sekedar patah, tapi telah hangus menjadi abu. Rasa sakit ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang harga diri yang diinjak hingga rata dengan tanah. Aku bangkit perlahan, kakiku terasa berat seperti diikat batu. Bayangan wajah Adifa yang pucat menguatkanku. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku tidak boleh mati sekarang. Aku meremas uang di tanganku erat-erat. Lihat saja nanti, Rudi. Batinku menjerit dalam diam. Sebuah sumpah yang terukir di atas luka. Air mata ini akan menjadi bahan bakar yang membakar kesombonganmu suatu hari nanti. Demi Tuhan, aku akan bertahan. Dengan langkah tertatih, aku berjalan keluar dari gedung megah itu, menembus malam yang semakin kelam, membawa luka yang menganga lebar, namun juga sebuah tekad baja yang baru saja dilahirkan dari rahim penderitaan. Ini belum berakhir, ini baru permulaan. Bau cairan pembersih lantai yang menyengat seolah sudah meresap ke dalam pori-pori kulitku. Menjadi parfum permanen yang menandai betapa rendahnya posisiku saat ini. Tanganku gemetar, bukan hanya karena kelelahan memeras kain pel selama berjam-jam, tetapi karena sisa adrenalin dari ketakutan dan amarah yang harus kutelan bulat-bulat. Bayangan wajah pucat Adifa yang terbaring di kontrakan sempit, menggigil demam tanpa obat yang layak, terus menghantui setiap kedipan mataku. Rasanya seperti ada pisau yang perlahan mengiris ulu hatiku. Setiap detik terasa menyiksa. Aku baru saja hendak menyeret ember biru yang sudah retak itu ke arah pantry, ketika sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan tanganku. Aku tersentak, nyaris menjatuhkan gagang pel. Shh, jangan bersuara, Mbak Talita. Demi Tuhan, jangan bersuara. Itu Vira, sekretaris pribadi Rudi. Wanita muda yang biasanya selalu menunduk patuh di hadapan mantan suaminya itu, kini menatapku dengan mata terbelalak. Ada kepanikan yang nyata di wajahnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya yang tertutup poni rapi. Selama sebulan aku bekerja di sini, Vira adalah satu-satunya manusia yang tidak memandangku seperti sampah, meski ia juga tak pernah berani menyapaku secara terbuka karena takut pada Rudi. Ada apa, Vira? Bisikku. Suaraku parau. Tenggorokanku kering kerontang. Vira menoleh ke kiri dan kanan, memastikan lorong lantai eksekutif itu kosong. Mbak harus ikut saya, sekarang. Tidak ada waktu untuk menjelaskan rincinya, tapi Mbak harus mendengar ini sendiri. Mendengar apa? Aku harus menyelesaikan lorong ini sebelum jam makan siang usai, atau Rudi akan memotong gajiku lagi. Tolakku lemah. Membayangkan potongan gaji membuat perutku mulas. Itu berarti bubur dan obat penurun panas untuk Adifa akan melayang. Ini tentang Adifa, ini tentang masa depan Mbak, dan ini tentang Pak Surya, ayah Mbak. Desak Vira, suaranya bergetar hebat saat menyebut nama almarhum ayahku. Nama itu menghentikan gerakanku. Ayah, sosok yang menurut Rudi sangat membenciku hingga tidak meninggalkan sepeser pun warisan untukku. Vira menarikku, setengah menyeret menuju ruang rapat utama, ruangan sakral yang dilapisi kaca kedap suara dan pintu jati ukiran Jepara. Jantungku berdegup kencang, menabrak rongga dada. Jika Rudi menemukanku di sini, bukan hanya dipecat, dia mungkin akan membunuhku. Atau setidaknya dia pasti akan memastikan aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di kota ini lagi. Mereka sedang makan siang di luar, tapi akan kembali 10 menit lagi untuk pertemuan tertutup. Bisik Vira cepat sambil membuka pintu berat itu.
Aroma pengharum ruangan beraroma lavender dan dinginnya AC langsung menerpa wajahku, kontras dengan udara pengap di lorong. Mbak harus sembunyi. Sembunyi? Di mana? Vira, ini gila. Di kolong meja, sekarang. Vira mendorong punggungku. Rudi akan bertemu dengan Ibu Jihan dan pengacara Burhan. Mereka akan membahas pemutihan berkas tahunan. Mbak harus dengar kebenarannya. Percayalah padaku, Mbak Talita. Saya dulu berhutang budi pada Pak Surya. Mata Vira berkaca-kaca. Ketulusan itu meluluhkan keraguanku. Dengan nafas tertahan, aku merangkak masuk ke bawah meja rapat oval yang sangat besar itu. Meja ini terbuat dari kayu mahoni solid, dikelilingi belasan kursi kulit yang mahal. Taplak meja yang menjuntai panjang hingga menyentuh karpet tebal memberikan perlindungan sempurna. Jangan keluar sampai mereka benar-benar pergi. Dan demi keselamatan Adifa, jangan bersuara sedikit pun. Pesan Vira sebelum ia berlari keluar, menutup pintu dengan bunyi klik pelan yang terdengar seperti vonis mati. Kini aku sendirian dalam kegelapan. Dunia di bawah meja ini sempit dan gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang merembes dari celah taplak meja yang tidak rata. Aku memeluk lututku di atas karpet beludur yang terasa lembut namun asing. Debu halus menggelitik hidungku, tapi aku menahannya mati-matian. Di sini, di kolong meja tempat para petinggi memutuskan nasib ribuan karyawan, aku meringkuk seperti tikus got. Ironis, dulu ayahku sering membawaku ke ruangan ini, mendudukanku di pangkuannya sambil memimpin rapat. Sekarang, aku berada di bawah kaki-kaki kursi, menahan lapar dan takut. 10 menit berlalu seperti 10 tahun. Keheningan ruangan ini begitu menekan hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergemuruh di telinga. Lalu, suara itu terdengar. Pintu terbuka. Langkah-langkah kaki memasuki ruangan. Ada 3 pasang langkah kaki yang berbeda. Langkah pertama berat dan tegas. Aku hafal mati suara hentakan sol sepatu kulitnya. Rudi. Langkah kedua terdengar seperti ketukan ritmis dari hak tinggi yang tajam. Ibu Jihan, mantan ibu mertuaku. Langkah ketiga terdengar menyeret, lambat dan ragu. Mungkin pengacara Burhan. Pastikan pintu terkunci rapat, Vira. Jangan ada gangguan bahkan interupsi dari Tuhan. Suara Rudi terdengar, dingin dan arogan. Suara yang sama semalam mengusirku saat aku memohon pinjaman uang. Pintu tertutup, kunci diputar. Aku menahan nafas, menekan telapak tangan ke mulut. Dari celah sempit di bawah taplak meja, aku bisa melihat sepatu mereka. Sepatu Oxford hitam mengkilap milik Rudi berhenti tepat di depan tempatku bersembunyi. Begitu dekat, jika dia meregangkan kakinya sedikit saja, ujung sepatunya akan menendang wajahku. Jadi bagaimana Burhan? Berkas legalitas untuk pengalihan aset di Kalimantan sudah beres? Tanya Rudi sambil menarik kursi. Suara derit kursi yang digeser terdengar memekakkan di telinga di kesunyian kolong meja. Sudah Pak Rudi, jawab suara serak seorang pria tua. Tapi saya masih khawatir tentang audit eksternal bulan depan. Pemalsuan tanda tangan Pak Surya pada akta hibah saham tahun 2018 itu sangat rapi memang, tapi jika ada ahli forensik yang membedahnya, kita bisa tamat. Jantungku berhenti sesaat. Pemalsuan? Ah, kau ini penakut sekali, Burhan. Suara melengkik Ibu Jihan Binillah diiringi suara tas kulit lebam yang diletakkan kasar di atas meja. Aku melihat sepatu hak tinggi merah darahnya mengetuk-ngetuk karpet dengan tidak sabar. Orang tua itu sudah mati 3 tahun lalu. Siapa yang akan menuntut? Hantunya? Bukan hantunya, Bu, tapi ahli warisnya. Ahli waris. Rudi tertawa. Tawa yang kering, jahat, dan merendahkan. Tawa yang biasa ia gunakan saat melihatku memungut sampah. Talita tidak tahu apa-apa. Lanjut Rudi dengan nada penuh kemenangan. Dia bodoh. Dia percaya mentah-mentah saat aku bilang ayahnya membenciku karena menikah denganku. Dia percaya ayahnya mencoret namanya dari wasiat. Padahal, wasiat asli Pak Surya menyerahkan 90% saham dan seluruh aset properti kepada Talita Adifa Putri, tanpa syarat. Dunia seakan runtuh menimpaku di kolong meja itu. Air mata yang sejak tadi kutahan, kini jebol tanpa permisi. Mengalir deras membasahi pipi yang kotor oleh debu. Ayah tidak membenciku. Ayah tidak membuangku. Selama ini, aku hidup dalam rasa bersalah, mengira aku telah mengecewakan ayahku hingga ia membiarkanku hidup menderita. Ternyata, semua itu bohong. Wasiat asli itu sudah jadi abu, Burhan. Aku sendiri yang membakarnya di perapian villa puncak malam setelah pemakaman orang tua bangka itu, kata Rudi santai, seolah sedang membicarakan sampah kertas biasa. Yang ada sekarang hanyalah akte notaris palsu buatanmu yang menyatakan Pak Surya mengangkatku sebagai anak angkat sekaligus pewaris tunggal, karena Talita dianggap tidak layak.
Cerdas sekali anak mama, puji Jihan. Aku bisa membayangkan senyum tamak di wajah wanita yang dulu kupanggil ibu dengan penuh hormat itu. Perusahaan raksasa ini memang seharusnya milik kita, Rudi, bukan milik perempuan manja yang tidak tahu diri itu. Lihat dia sekarang, jadi tukang sapu di perusahaannya sendiri. Sungguh hiburan yang menyenangkan, bukan? Sangat menyenangkan, Mah, sahut Rudi. Aku melihat kaki Rudi naik, menyilang dengan santai. Tadi pagi dia memohon-mohon uang 200.000 untuk obat anaknya. Aku ludahi dia. Rasanya puas sekali melihat sang ratu pewaris merangkak di kakiku demi recehan. Kebencian yang kurasakan saat ini bukan lagi sekadar amarah. Ini adalah lahar panas yang membakar setiap inci kewarasanku. Mereka bukan manusia. Mereka iblis berwajah manusia. Mereka mencuri hidupku, mencuri masa depan Adifa. Dan yang paling menyakitkan, mereka mencuri kenangan kasih sayang ayahku dengan menanamkan kebohongan bahwa aku anak yang terbuang. Adifa sakit karena kemiskinan yang mereka ciptakan. Aku dihina di gedung yang dibangun oleh keringat ayahku sendiri. Tapi Pak Rudi, Burhan kembali bersuara. Nadanya lebih serius. Ada satu hal yang terlewat, salinan digital. Pak Surya itu paranoid di masa tuanya. Dia tidak mungkin hanya menyimpan satu salinan fisik. Suasana hening sejenak. Kaki Rudi yang tadinya bergoyang santai tiba-tiba berhenti. Kau bilang kau sudah menghapus semua data di komputer pribadinya. Geram Rudi. Suaranya merendah, berbahaya. Di komputer ya, tapi saya baru dapat info dari orang dalam di firma hukum lama Pak Surya. Katanya ada flash disk cadangan, dan kemungkinan besar flash disk itu ada di brankas rahasia di ruang kerja lama Pak Surya, ruangan yang sekarang Bapak pakai. Kenapa baru bilang sekarang? Bodoh. Bentakan Rudi membuat meja bergetar. Aku tersentak kaget, kepalaku nyaris membentur papan meja di atasku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, merasakan rasa asin darah. Saya baru tahu pagi ini. Burhan membela diri dengan panik. Cari benda itu, perintah Rudi kasar. Terdengar suara kursi didorong dengan keras. Rudi berdiri. Sepatu hitamnya melangkah mondar-mandir di depan mataku, hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidungku. Nafasku tertahan, paru-paruku terasa mau meledak. Aku sudah mencarinya di brankas biasa, tidak ada apa-apa selain perhiasan mama, kata Rudi. Bukan brankas dinding, Pak, tapi kompartemen rahasia di balik laci meja kerja. Pak Surya pernah memesan meja khusus dari Italia. Kalau begitu, benda itu pasti masih ada di sana. Aku belum pernah mengganti meja kerja tua itu karena aku suka desainnya yang intimidatif, gumam Rudi. Sialan, kalau flash disk itu jatuh ke tangan orang lain, atau lebih parah lagi, ke tangan Talita. Talita? Jihan tertawa meremehkan. Dia bahkan tidak punya uang untuk naik ojek. Bagaimana dia bisa menyewa pengacara untuk melawan kita? Sekalipun dia punya bukti, siapa yang akan percaya pada cleaning service gembel? Tetap saja, Mah, kita tidak boleh ambil resiko. Burhan, kau bawa berkas-berkas palsu ini. Aku akan memeriksa meja kerja sekarang juga. Kita musnahkan semuanya hari ini. Setelah itu, aku akan memecat Talita. Keberadaannya mulai membuatku tidak nyaman. Biarkan dia mati kelaparan di jalanan bersama anaknya yang penyakitan itu. Kata-kata terakhir itu menghantamku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Rudi berniat memusnahkan sisa harapan kami. Dia ingin Adifa mati. Amarah itu berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Aku tidak boleh menangis lagi. Air mata tidak akan menyelamatkan Adifa. Air mata tidak akan mengembalikan kehormatan ayahku. Aku mendengar suara berkas dibereskan. Ayo, Mah, kita ke ruangan saya. Suara langkah kaki menjauh. Pintu terbuka lalu tertutup kembali. Suara kunci diputah dari luar, hening. Namun mereka melupakan sesuatu, atau mungkin nasib sedang berpihak padaku untuk pertama kalinya dalam setahun ini. Saat Burhan membereskan berkas-berkasnya tadi panik, aku mendengar bunyi benda kecil jatuh ke karpet tebal. Bunyi yang sangat pelan, tamp, yang mungkin tidak terdengar oleh telinga mereka yang sibuk berdebat, tapi terdengar jelas olehku yang menempelkan telinga ke lantai. Aku menunggu 1 menit penuh untuk memastikan mereka benar-benar pergi. Dengan tubuh gemetar dan persendian yang kaku, aku merangkak keluar dari kolong meja. Cahaya lampu kristal ruang rapat menyilaukan mataku sejenak. Aku tidak langsung berdiri. Mataku menyisir karpet di bawah kursi tempat Rudi tadi duduk. Di sana, terletak di antara serat-serat karpet merah marun, sebuah benda kecil berwarna perak, bukan flash disk, melainkan sebuah kunci kecil dengan gantungan berlogo singa, lambang pribadi ayahku. Otakku berputar cepat. Burhan bilang flash disk itu ada di laci rahasia meja kerja. Kunci ini
Ini pasti kunci laci tersebut yang mungkin terjatuh dari saku Rudy saat dia berdiri dengan kasar tadi. Atau mungkin ini adalah kunci cadangan yang dulu dipegang Burhan dan tak sengaja terjatuh saat dia panik. Aku menyambar kunci itu, menggenggamnya erat hingga terasa menyakitkan. Tapi tunggu, di mana flash disknya? Jika ini kuncinya, flash disk itu masih di ruang kerja Rudy. Ruangan yang letaknya hanya 15 meter dari sini. Rudy sedang menuju ke sana sekarang. Kepanikan kembali menyerang. Tapi kemudian mataku menangkap sesuatu lagi. Ditumpukan berkas yang tertinggal di ujung meja. Mungkin berkas yang dianggap kurang penting oleh Burhan atau tertinggal karena kelalaiannya. Terselip sebuah benda pipih berwarna perak. Itu flash disk. Bukan di ruang kerja. Burhan salah. Atau mungkin dia berbohong. Atau mungkin Rudy sudah memindahkannya tanpa sadar ke dalam tumpukan berkas ini saat dia menggeledek berangkas sebelumnya dan membawanya ke rapat ini tanpa menyadari isinya. Tidak, itu terlalu kebetulan. Aku mendekat, memeriksa benda itu. Itu flash disk perak dengan ukiran inisial SW, Surya Wijaya. Tunggu, percakapan tadi Burhan bilang ada di laci rahasia. Kenapa benda ini ada di sini? Aku memutar ingatan. Flash disk perak terjatuh dari berkas Rudy. Ya Tuhan, saat Rudy membanting berkas di awal rapat atau saat dia menggebrak meja, benda ini pasti terselip di antara tumpukan kertas legalitas palsu yang dia bawa. Rudy mungkin sudah menemukannya di laci itu sebelumnya, mengira itu flash disk biasa, dan membawanya bersama berkas-berkas lain. Atau mungkin dia tidak sadar flash disk itu menempel pada klip dokumen yang magnetis. Apapun alasannya, keajaiban itu kini ada di depan mataku, senjata yang bisa menghancurkan Rudy dan mengembalikan hidupku. Tanganku gemetar hebat saat meraih flash disk kondingin itu. Aku menggenggamnya. Ini nyawa Adifa, ini harga diri ayahku. Tiba-tiba gagang pintu ruang rapat bergerak. Seseorang mencoba masuk. Sial, kuncinya tertinggal di dalam. Terdengar suara Rudy dari balik pintu, teredam namun jelas penuh amarah. Darahku tersirap. Mereka kembali. Aku tengok panik ke sekeliling ruangan yang tertutup rapat ini. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu utama. Jantungku memacu adrenalin ke seluruh tubuhku. Aku adalah tikus yang terperangkap, dan sang ular baru saja kembali untuk memangsaku. Namun mataku menangkap sesuatu lagi. Di jendela kaca besar yang menghadap ke koridor samping, koridor akses darurat yang jarang dilalui. Tirai blinds tertutup, tapi aku tahu ada pintu kaca geser di sana yang biasanya terkunci. Dengan flash disk di genggaman dan kunci kecil di sakuku, aku berlari ke arah jendela itu. Suara kunci cadangan sedang dimasukkan ke lubang pintu utama. Ceklek. Aku tidak punya pilihan. Aku harus lari. Aku bukan lagi Talita si penakut. Aku adalah ibu yang akan melakukan apa saja untuk anaknya, dan anak perempuan yang akan menuntut balas demi ayahnya. Permainan baru saja dimulai, Rudy. Dan sekarang ini, aku yang megang kartu asnya. Denting halus logam yang menghantam karpet tebal itu terdengar seperti ledakan bom di telingaku. Waktu seolah melambat, membekukan setiap partikel debu yang melayang di bawah kolong meja mahoni besar itu. Benda itu, sebuah flash disk perak mengkilap dengan ukiran inisial S, tergeletak begitu saja, hanya berjarak beberapa sentimeter dari ujung hidungku. Napasku tercekak di tenggorokan. Ini bukan sekadar alat penyimpan data. Ini adalah nyawa Adifa. Ini adalah bukti pengakuan dosa Rudy yang baru saja kudengar dengan telingaku sendiri. Di dalam benda kecil ini, tersimpan rekaman suara yang mengakui pembakaran wasiat ayahku, bukti aliran dana haram, dan salinan wasiat asli yang menyatakan bahwa aku, Talita, si petugas kebersihan yang kini meringkuk seperti tikus got, adalah pemilik sah dari gedung pencakar langit, tempatku dihina setiap hari. Sial, kemana jatuhnya? Suara berat Rudy terdengar tepat di atas kepalaku, disusul bunyi gesekan kursi kulit yang didorong kasar. Jantungku memukul-mukul rongga dada dengan liar, seolah ingin merobek tulang rusukku. Tangan Rudy turun, meraba-raba permukaan karpet secara buta. Jemarinya yang gemuk dan dihiasi cincin emas itu menyapu area di dekat kakiku. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan tangan gemetar hebat yang dibasahi keringat dingin, aku menyambar flash disk itu. Dingin logamnya menyengat kulit telapak tanganku, memberiku suntikan keberanian yang entah datang dari mana. Namun gerakan itu fatal. Gesekan seragam kasarku menimbulkan bunyi. Siapa di sana? Kepala Rudy menunduk, belongok ke bawah meja.
Mata kami bertemu. Detik itu dunia terasa runtuh. Aku melihat pupil matanya melebar. Dari kebingungan berubah menjadi keterkejutan, lalu meledak menjadi kemurkaan yang mengerikan. "Talita, kau!" raungnya. Suaranya pecah karena amarah. "Apa yang kau lakukan, Di? Kembalikan itu!" Ia menyadari flash disk itu ada dalam genggamanku. Tangannya menyambar, mencoba mencengkeram kerah seragamku. Tapi naluri seorang ibu yang terdesak lebih cepat daripada keserakahan seorang pengkhianat. Aku berguling ke samping, menendang tulang keringnya sekuat tenaga, sebuah tendangan yang dipenuhi akumulasi rasa sakit hati selama bertahun-tahun, lalu merangkak keluar dari sisi lain meja. "Tangkap dia, jangan biarkan dia keluar!" Teriak Rudi menggema di seluruh ruang rapat, membuat Ibu Jihan dan pengacara liciknya terlonjak kaget. Aku tidak menoleh, aku berlari. Kakiku memacu lantai marmer koridor lantai 20 dengan kecepatan yang tak pernah kusangka aku miliki. Pintu kaca ruang rapat terbanting terbuka di belakangku. "Security, tutup semua akses, kunci pintu darurat." Suara Rudi terdengar panik melalui intercom yang menggema di lorong. Aku melihat lift. Tidak. Itu perangkap maut. Mereka bisa mematikan dayanya kapan saja. Mataku menangkap tanda hijau menyala di ujung lorong. Exit. Aku menabrak pintu besi berat itu dengan bahuku, membukanya paksa, dan langsung disambut dengan udara pengap tangga darurat. Suara langkah kaki berat berderap di belakangku. Satpam lantai eksekutif. "Berhenti, serahkan barang itu." Aku tidak menjawab. Aku mulai menuruni anak tangga. 1, 2, 3 anak tangga sekaligus. Lantai 20. Masih jauh, tapi aku harus sampai ke bawah. Demi Adifa. "Bertahanlah, Nak. Ibu sedang berjuang." Bisikku di sela napas yang memburu. Bayangan Adifa yang terbaring lemah dengan selang infus bernari-nari di pelutuk mataku, menjadi bahan bakar bagi otot-otot kakiku yang mulai terasa terbakar. 15. Suara gema langkah kaki di atas semakin ramai. Rudi pasti mengerahkan seluruh tim keamanannya. "Dia di tangga darurat, cegat di lantai 10. Suara radio HT terdengar samar dari pantulan dinding beton. Aku tersentak. Mereka akan memotong jalanku. Aku mempercepat lari, nyaris terpeleset karena sol sepatu karet murahanku yang sudah aus. Tanganku mencengkrang flash disk itu begitu erat, hingga rasanya logam itu akan menyatu dengan dagingku. Ini bukan sekadar data. Ini adalah biaya operasi Adifa. Ini adalah harga diri ayahku yang diinjak-injak. 10. Pintu darurat di depanku terbuka kasar. 2 orang satpam bertubuh gekar muncul dengan wajah garang. "Itu dia, tangkap!" Aku memekik tertahan, mengerem langkahku tepat sebelum mereka bisa meraih lenganku. Tanpa berpikir panjang, aku melempar ember pel yang entah kenapa tergeletak di bordes tangga ke arah mereka. Air kotor menciprat, membuat mereka terkejut sesaat. Detik berharga itu kumanfaatkan untuk melompat melewati pegangan tangga ke bordes di bawahnya. Kakiku mendarat dengan bunyi krak yang menyakitkan, tapi adrenalin mematikan rasa sakit itu. Aku terus berlari. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Rasa takut, marah, dan lelah bercampur menjadi satu. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang dipaksa menjadi babu. Mengapa takdir begitu kejam? Mengapa Rudi, pria yang dulu berjanji melindungiku, kini memburuku seperti binatang liar? Lantai 3, lantai 2, lantai 1. Lobi utama. Aku menendang pintu darurat terakhir hingga terbuka lebar. Cahaya terang dari lampu kristal lobi utama menyilaukan mataku. Suasana lobi sangat ramai. Ratusan karyawan berlalu lalang, tamu-tamu bisnis bercengkrama, dan resepsionis sibuk dengan telepon. Kehadiranku yang tiba-tiba, seorang wanita dengan seragam cleaning service yang kucel, rambut berantakan keluar dari kerudung, wajah basah oleh keringat dan air mata, seketika menarik perhatian. Keheningan aneh menyebar seperti gelombang dari titik tempatku berdiri. "Itu dia, jangan biarkan dia lolos." Teriakan satpam dari arah tangga memecah keheningan. Orang-orang menyingkir dengan tatapan jijik dan takut, memberiku jalan sekaligus memojokkanku. Aku berlari menuju pintu putar utama, tapi 3 orang satpam lain sudah memblokir pintu keluar. Aku terjebak. "Menyerahlah, Talita." Rudi muncul dari lift VIP di kejauhan. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal. Ia menunjukku dengan telunjuk gemetar. "Dia pencuri. Dia mencuri aset perusahaan. Tangkap wanita gila itu."
Aku bukan pencuri, teriakku serak, namun bergema di lobi yang luas. Kau yang pencuri, Rudi, kau mencuri hidupku, kau mencuri hak Adifa. Para satpam mulai bergerak maju, membentuk lingkaran yang semakin menyempit. Aku mundur perlahan, kepalaku menoleh ke kiri dan ke kanan mencari celah. Tidak ada jalan keluar. Rasa putus asa mulai merayapi tengkuku. Apa ini akhirnya? Adifa, maafkan ibu. Saat aku mundur dengan panik, punggungku menabrak seseorang. Seseorang yang berdiri kokoh, tidak seperti kerumunan lain yang menghindar. Benturan itu cukup keras hingga membuatku kehilangan keseimbangan. Aku terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Flash disk di tanganku terlepas, meluncur beberapa meter jauhnya. Tidak, pekiku. Aku merangkak hendak meraihnya, tapi sebuah sepatu bot hitam satpam menginjak tanganku. Ah! Aku menjerit kesakitan. Cukup sandiwaranya, Nyonya. Desis kepala keamanan. Pria bertubuh besar yang sering mengejekku saat aku mengepel lantai lobi. Ia mencengkram kerah belakang bajuku, menarikku berdiri dengan kasar seolah aku ini sampah. Lepaskan, sakit. Bawa dia ke ruangan saya. Kita urus sebelum polisi datang. Perintah Rudi yang kini sudah mendekat dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia membungkuk, memungut flash disk itu. Terima kasih sudah membawakan ini kembali, sayang. Tunggu. Satu kata, hanya satu kata, diucapkan dengan nada rendah namun penuh wibawa, mampu menghentikan seluruh pergerakan di lobi itu. Suara itu tidak keras, tapi memiliki resonansi yang membuat bulu kudut berdiri, semacam otoritas alami yang tidak bisa dibantah. Rudi menoleh, wajahnya yang penuh kemenangan sedikit memudar. Satpam yang mencengkeramku melonggarkan pegangannya, meski tidak melepaskanku. Aku mendongak, menahan rasa sakit di pergelangan tanganku. Di hadapanku, berdiri seorang pria tua, mungkin usianya akhir 70-an. Rambutnya memutih sempurna, disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang terlihat klasik, namun sangat mahal, dengan sebatang tongkat kayu hitam berukir naga di tangan kanannya. Di belakangnya, berdiri dua orang pria berjas hitam dengan postur tegap. Bukan satpam biasa, melainkan pengawal pribadi. Tatapan pria tua itu tajam, menusuk, namun bukan tertuju pada Rudi atau satpam. Matanya terpaku padaku. Lebih tepatnya, pada dadaku. Akibat tarikan kasar satpam tadi, kancing teratas ragamku terlepas. Sebuah kalung berliontin emas kuno berbentuk teratai yang selama ini kusembunyikan di balik baju, kini terekspos, berayun pelan memantulkan cahaya lampu lobi. Pria tua itu melangkah maju, mengabaikan Rudi yang mencoba bicara. Pak Kuncoro, maaf atas keribetan ini. Ini hanya mantan istri saya yang sedikit terganggu kejiwaannya. Dia mencuri. Rudi berusaha menjelaskan, nada suaranya berubah menjilat. Pria tua yang dipanggil Pak Kuncoro itu mengangkat satu tangan, membungkam Rudi seketika, tanpa menoleh sedikit pun padanya. Langkahnya pelan namun pasti mendekatiku. Satpam yang memegangku, entah karena takut melihat aura pria tua itu, melepaskan cengkramannya dan mundur selangkah. Pak Kuncoro berhenti tepat di depanku. Jarak kami begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma tembakau mahal dan kayu cendana yang menguar darinya. Tangannya yang keriput namun terlihat kuat terulur, gemetar pelan saat menyentuh liontin di leherku. Dunia seakan berhenti berputar. Di mana kau mendapatkan ini? Tanyanya, suaranya bergetar, syarat akan emosi yang sulit kujelaskan, harapan, ketakutan, dan kerinduan yang mendalam. Aku menelan ludah, masih ketakutan, tapi ada sesuatu di mata pria tua ini yang membuatku merasa aman. Mata itu, mata yang sama dengan yang kulihat di cermin setiap pagi. Ini milik ibu saya, jawabku lirih, suaraku parau. Ibu memberikannya sebelum meninggal, katanya ini satu-satunya peninggalan dari ayahnya yang tidak pernah ia temui. Mata Pak Kuncoro berkaca-kaca, pertahanan dirinya yang kokoh itu seolah retak seketika. Siapa nama ibu Munak? Suminar Larasati. Suasana hening yang mencekam menyelimuti lobi, bahkan Rudi tampak pucat pasi, mulutnya ternganga seolah baru saja melihat hantu. Flash disk di tangannya tergelincir jatuh kembali ke lantai. Air mata menetes di pipi keriput Pak Kuncoro. Ia menjatuhkan tongkatnya begitu saja ke lantai, bunyi klontang yang nyaring. Dan dengan kedua tangannya, ia menangkup wajahku yang kotor dan penuh keringat. Ia tidak peduli pada noda yang mungkin mengotori tangan halusnya.
Ia menatapku seolah aku harta karun paling berharga yang pernah hilang dan kini ditemukan kembali. Suminar, bisiknya, suaranya pecah menjadi isak tertahan. Putriku yang hilang. Ia menatap mataku lekat-lekat. Mata itu, mata yang sama dengan yang kulihat di cermin setiap pagi. Ini hanya bisa berarti satu hal. Cucuku, isaknya di bahuku. Ya Tuhan, akhirnya aku menemukanmu, cucuku. Gelombang kejut menghantamku lebih keras daripada saat aku mendengar pengakuan Rudi. Kakek, pria tua yang sangat dihormati ini, kakekku, pemilik asli perusahaan yang selama ini hanya menjadi mitos di kalangan karyawan. Aku kaku dalam pelukannya. Otakku berusaha memproses kenyataan ini. Jadi wasiat Ayah Surya bukan ayah kandung ibu? Atau, kepalaku pusing. Tapi satu hal yang pasti, pelukan ini nyata. Perlindungan ini nyata. Pak Kuncoro melepaskan pelukannya perlahan, namun tangannya tetap memegang bahuku dengan protektif. Ia berpaling, menatap Rudi dan para satpam. Kali ini, tatapannya berubah total. Hangat dan rapuh itu lenyap, digantikan dengan tatapan dingin dan tajam setajam belati. Tatapan seorang raja yang mendapati kerajaannya dikotori oleh pengkhianat. Rudi Haryanto, ucap Pak Kuncoro. Suaranya rendah, tapi menggelegar penuh ancaman, yang membuat lutut siapapun gemetar. Pak Kuncoro, saya bisa menjelaskan. Rudi tergagap-gagap, keringat dingin membanjiri wajahnya yang pasih. Pak Kuncoro menunjuk flash disk yang tergeletak di lantai dekat kaki Rudi. Dikta, panggilnya tanpa menoleh sedikit pun. Seorang pria muda berjas rapi yang berdiri di belakangnya, mungkin asisten pribadinya, segera maju memungut flash disk itu dan memasukkannya ke dalam saku jas. Bawa cucu saya ke mobil, siapkan tim medis terbaik untuk memeriksa kondisinya, dan hubungi rumah sakit terbaik di kota ini, cari tahu di mana cicit saya dirawat. Pindahkan dia ke ruang VVIP sekarang. Biaya tidak masalah. Baik, Pak, jawab pria bernama Dikta itu dengan sigap. Pak Kuncoro kembali menatap Rudi. Tatapannya seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Dan kau, Rudi, nikmatilah sisa waktumu menghirup udara bebas malam ini. Karena mulai besok, aku pastikan neraka akan terasa lebih nyaman dibandingkan apa yang akan kuhadapi padamu. Ia beralih pada kepala keamanan yang tadi mencengkeramku. Dan kalian semua yang berani menyentuh sehelai rambut cucuku, kalian dipecat. Sekarang, keluar dari gedung saya. Tapi Pak, keluar! Bentakan Pak Kuncoro menggelegar, membuat seluruh lobi tersenjak. Pak Kuncoro kembali menatapku. Kelembutan kembali ke wajahnya. Ia mengambil sapu tangan sutra dari sakunya, dengan lembut menyekap noda hitam di pipiku. Ayo pulang Talita, penderitaanmu sudah berakhir. Nak, kakek ada di sini sekarang. Kakiku lemas, bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang begitu membanjir hingga aku tak sanggup berdiri. Aku, Talita, mantan istri yang dibuang, petugas kebersihan yang dihina, kini dituntun keluar dari gedung neraka itu oleh tangan pemiliknya sendiri. Saat aku berjalan melewati Rudi, aku melihatnya terduduk lemas di lantai, matanya kosong menatap ke depan. Ia tahu permainannya sudah tamat, tapi aku tahu ini baru permulaan bagiku. Di luar gedung, udara malam terasa berbeda, lebih segar, lebih bebas. Aku menatap langit malam Jakarta yang kelam, namun kali ini aku melihat bintang. Adifa, tunggu ibu. Nak, kita akan baik-baik saja. Bunyi bip ritmis dari monitor detak jantung menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan di ruang VVIP Rumah Sakit Medika Utama. Udara di sini berbau lavender samar, bukan bau antiseptik tajam yang biasa kuhirup di puskesmas sesak tempat aku biasa membawa Adifa. Aku duduk terpaku di sofa kulit berwarna krem, menatap putri kecilku yang kini terbaring di atas ranjang yang jauh lebih besar dari tubuh mungilnya. Selang infus terpasang rapi, dan wajah pucatnya kini tampak lebih damai, seolah rasa sakit yang menggerogotinya selama berbulan-bulan perlahan diangkat pergi. Dokter bilang kondisinya stabil, Talita. Tim spesialis terbaik sudah menangani infeksinya. Dalam 2 hari, dia akan sadar dan bisa tersenyum lagi padamu. Suara berat dan serak itu memecah lamunanku. Aku menoleh. Pak Kuncoro, tidak, kakek, berdiri di ambang pintu kaca, menumpukan berat badannya pada tongkat kayu eboni yang berkilau. Matanya yang tua dan lelah menatapku dengan campuran rasa bersalah dan kasih sayang yang begitu dalam, seolah ia mencoba menebus puluhan tahun yang hilang hanya dalam satu tatapan. Terima kasih, kek, ucapku. Kata terakhir itu masih terasa asing di lidahku, terasa berat namun hangat.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Adifa jika kakek tidak datang hari ini. Kakek berjalan perlahan mendekat, lalu duduk di sampingku. Tangan tuanya yang keriput namun hangat menggenggam jemariku yang kasar, tangan seorang petugas kebersihan yang terbiasa memeras kain pel dan menyikat toilet. Ia membalik telapak tanganku, mengusap kapalan di sana dengan ibu jarinya. "Maafkan kakek, Talita," bisiknya, suaranya bergetar. "Kakek terlalu buta. Kakek membiarkan serigala itu mengisolasi ibumu, memutus komunikasi kita, hingga aku bahkan tidak tahu putriku sudah tiada, dan cucuku hidup dalam neraka yang diciptakan bajingan itu." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena validasi. Selama ini aku merasa kerdil, merasa bahwa nasib buruk ini adalah kesalahanku. Namun mendengar kakek menyebut Rudy sebagai serigala, membakar semangat baru di dadaku. "Kita tidak punya waktu untuk menangisi masa lalu, Kek," jawabku, menyeka air mata dengan punggung tangan. Sekarang aku tahu kebenarannya. Rudy tidak hanya menceraikanku, dia mencuri hidupku. Dia memalsukan segalanya. Kakek mengangguk tegas. Wajah sedihnya berubah menjadi keras, memancarkan aura seorang taipan yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Dan kita akan mengambilnya kembali, tapi tidak dengan cara preman jalanan. Kita akan menghancurkannya dengan elegan, tepat di saat dia merasa berada di puncak dunia. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria berusia 40-an dengan setelan jas abu-abu yang licin dan kacamata berbingkai tipis melangkah masuk. Ia membawa tas kerja kulit tebal dan sebuah aura efisiensi yang menakutkan. "Selamat malam, Ibu Talita. Kita memiliki waktu kurang dari seminggu sebelum rapat umum pemegang saham luar biasa dan malam inaugurasi Rudy. Waktu kita sempit." "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku, menegakkan punggung. Pak Dikta meletakkan tumpukan berkas setebal bantal di meja kopi. "Anda harus belajar, Anda harus bertransformasi. Saat Anda melangkah masuk ke ballroom itu nanti, dunia tidak boleh melihat Talita sang korban atau Talita mantan istri yang terbuang. Mereka harus melihat Talita Kuncoro, pewaris tunggal Kuncoro Group. Anda harus menguasai data ini, memahami celah hukum yang Rudy langgar, dan yang terpenting, Anda harus belajar memegang kekuasaan." 3 hari berikutnya terasa seperti neraka dalam bentuk yang berbeda. Jika sebelumnya aku lelah secara fisik karena membersihkan lantai, kini otakku diperas hingga titik penghabisan di perpustakaan pribadi milik Katek. Ruangan itu megah, dengan dinding yang tertutup rak buku dari lantai hingga langit-langit, beraroma kertas tua dan kayu mahoni. Di tengah ruangan, di meja kerja yang luas, aku duduk menghadapi layar laptop yang menyilaukan dan dokumen-dokumen hukum yang rumit. "Ulangi lagi, Ibu Talita, bagaimana Rudy memindahkan aset likuid perusahaan ke rekening pribadinya di Cayman Islands?" Aku memijat pelipis yang berdenyut. Melalui PT Cipta Karya Semu. Itu perusahaan cangkang. Dia membuat kontrak fiktif untuk pengadaan mesin yang tidak pernah ada, lalu menandatangani persetujuan itu dengan memalsukan tanda tangan ayah saya di wasiat lama yang dia manipulasi. "Tepat," sahut Pak Dikta, matanya berkilat di balik lensa kacamata. "Tapi intonasi Anda masih ragu," kritik Pak Dikta. Ia berdiri, berjalan memutariku. "Anda adalah pemiliknya. Rudy adalah maling yang masuk ke rumah Anda. Bicara dengan otoritas." Aku menarik nafas panjang, menatap bayangan diriku di pantulan jendela gelap. Di sana aku tidak lagi melihat wanita lusuh dengan seragam biru muda yang bau keringat. Kakek telah memanggil tim stylist dan personal groomer. Rambutku yang dulu kusam dan selalu diikat asal-asalan, kini dipotong model bob sebahu yang tegas, hitam berkilau dan terawat. Kulitku yang kering mulai membaik berkat perawatan intensif. Namun perubahan fisik itu mudah. Perubahan mental adalah peperangan sejati. Setiap kali aku mencoba bersikap tegas, bayangan wajah Rudy yang merah padam saat membentakku, atau tangannya yang melayang menampar pipiku kembali menghantui. Rasa takut itu telah ditanamkan bertahun-tahun, mengakar kuat seperti gulma. "Saya takut, Pak," aku akui, dengan suara pelan. "Bagaimana jika saat saya melihatnya nanti lutut saya gemetar? Bagaimana jika saya kembali merasa kecil?" Kakek yang sedari tadi duduk di kursi sudut sambil membaca koran, melipat kertas itu perlahan. Ia bangkit dan berjalan ke arahku. "Berdiri, Talita," perintahnya lembut. Aku berdiri. Kakek membawaku ke depan cermin besar berbingkai emas di sudut ruangan. "Lihat dirimu. Apa yang kau lihat?" "Seorang wanita yang lelah," jawabku jujur. "Salah," potong kakek. "Yang kakek lihat adalah putri dari anakku.
Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah petarung. Ibumu bertahan hidup dalam isolasi demi melindungimu. Kamu bertahan hidup dalam kehinaan demi Adifa. Itu bukan kelemahan Talita. Itu kekuatan yang luar biasa. Rudi tidak punya itu. Rudi hanya punya keserakahan. Dan keserakahan itu rapuh. Kakek memegang kedua bahuku, menatap tajam ke mataku melalui pantulan cermin. Rasa takut itu wajar. Gunakan itu. Biarkan rasa takut itu berubah menjadi amarah yang dingin. Ingat saat Adifa menangis kelaparan. Ingat saat kau diusir di tengah hujan. Jangan lupakan rasa sakit itu. Jadikan itu bahan bakarmu. Kata-kata kakek merasuk ke dalam tulang sumsumku. Ingatan tentang malam pelantikan Rudi saat aku diseret keluar oleh satpam sementara dia tertawa di atas podium berputar kembali. Panas menjalar di dadaku, namun kali ini bukan panas karena malu, melainkan api yang membakar keraguan. Aku menegakkan dagu, tatapanku di cermin berubah. Alis itu menukik tajam, bibir itu terkatup rapat. Saya siap, kataku pada pantulan diriku sendiri. Lalu aku berbalik menatap Pak Dikta. Tunjukkan data aliran dana ke rekening istri barunya, Jihan. Saya ingin memastikan Jihan juga hancur bersama dia. Pak Dikta tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang terlihat. Itu semangat yang saya cari. Mari kita bahas pasal pencucian uang. Hari kelima, sehari sebelum malam peresmian saham. Suasana di safe house kakek terasa tegang namun terkendali. Adifa sudah sadar sepenuhnya pagi ini. Melalui panggilan video, aku melihat pipinya mulai merona merah. Ibu cantik sekali, celoteh Adifa dengan suara serak namun riang. Ibu seperti putri di buku dongeng. Ibu sedang bersiap untuk menjemput kebahagiaan kita sayang, jawabku, menahan getaran di suaraku. Sebentar lagi, kita tidak akan pernah terpisah lagi, tidak akan ada yang menyakiti kita lagi. Setelah menutup telepon, aku masuk ke ruang pakaian yang telah disiapkan. Di sana tergantung sebuah gaun yang akan menjadi baju zirahku besok malam. Bukan gaun yang penuh payet berkilau norak seperti selera Jihan, melainkan sebuah gaun velvet berwarna biru tua, warna kebesaran perusahaan Kuncoro Group, dengan potongan elegan, sopan, namun memancarkan aura dominasi. Aku menyentuh kain halus itu, rasanya dingin di ujung jari. Besok malam Rudi akan mengumumkan bahwa dia telah mengakuisisi 51% saham melalui skema wasiat palsu itu. Suara Pak Dikta terdengar dari belakangku. Ia berdiri di ambang pintu memegang tablet. Dia mengundang seluruh media nasional, menteri, dan kolega bisnis. Dia ingin menjadikan malam itu sebagai penobatannya sebagai raja. Dan kita akan menjadikannya panggung eksekusi, sahutku tanpa menoleh. Tim IT kita sudah siap, lapor Pak Dikta. Sistem keamanan di gedung ballroom itu terhubung ke server pusat yang aksesnya masih dimiliki oleh kakek Anda sebagai pendiri super user. Saat kau memberi kode, kami akan memotong semua akses presentasi Rudi. Aku berbalik. Pak Dikta, apakah polisi sudah dikoordinasikan? Komisaris polisi adalah sahabat lama Pak Kuncoro. Berkas bukti fisik yang Anda bawa sudah ada di mejanya pagi ini. Unit reserse kriminal khusus akan bersiaga di pintu belakang dan pintu utama ballroom. Mereka hanya menunggu sinyal dari kita untuk bergerak, agar penangkapan itu terjadi tepat saat Rudi tidak bisa menyangkal lagi. Semuanya sudah tertata rapi, sebuah jebakan tikus raksasa yang dirancang dengan presisi militer. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Bagaimana dengan para karyawan? Tanyaku. Teman-teman saya sesama petugas kebersihan, satpam, staf administrasi yang selama ini ditindas Rudi. Saya tidak ingin mereka terkena imbas kerusuhan saat penangkapan. Pak Kuncoro muncul dari ruang kerjanya, membawa sebuah kotak perhiasan beludut blue hitam. Jangan khawatir, nak. Justru mereka akan menjadi saksi kebangkitan pemimpin mereka yang sebenarnya. Dan ketika kau naik ke pandang itu, kau tidak hanya menyelamatkan warisan keluarga, tapi kau juga menyelamatkan nasib ribuan karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Pak Kuncoro membuka kotak itu. Di dalamnya, tersimpan sebuah kalung berlian dengan liontin safir biru yang besar dan berkilau. Ini milik nenekmu, kata kakek dengan mata berkaca-kaca. Dia selalu ingin memberikannya pada ibumu saat dia dewasa, tapi kesempatan itu direnggut. Sekarang, ini milikmu. Pakailah desok. Biarkan Rudi melihat hantu masa lalu yang datang untuk menuntut balas. Aku membiarkan kakek memakaikan kalung itu di leherku. Berat batunya terasa nyata di kulitku. Sebuah beban tanggung jawab yang kini siap kupikul. Aku berjalan kembali ke cermin. Transformasi itu terasa sempurna.
Wanita di cermin itu bukan lagi Talita si janda miskin. Dia bukan lagi Talita si petugas kebersihan yang menunduk saat dimaki. Dia adalah Talita Kuncoro, ibu dari Adifa, putri dari pewaris sah yang terbuang. Aku menegakkan dagu. Tatapanku di cermin berubah. Alis itu menukik tajam, bibir itu terkatup rapat. Saya siap, kataku pada pantulan diriku sendiri. Lalu aku berbalik menatap Pak Dikta. Tunjukkan data aliran dana ke rekening istri barunya, Jihan. Saya ingin memastikan Jihan juga hancur bersama dia. Pak Dikta tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang terlihat. Itu semangat yang saya cari. Mari kita bahas pasal pencucian uang. Aku menatap Pak Dikta, lalu menatap kakek. Senyum tipis, dingin, namun penuh keyakinan, terukir di bibirku. Saya tidak akan bisa tidur, Pak Dikta, jawabku pelan. Saya terlalu bersemangat untuk melihat wajah mantan suami saya saat dunianya runtuh besok malam. Malam semakin larut di luar jendela, namun di dalam diriku, matahari baru saja mulai terbit. Besok, perang dimulai, dan aku tidak berniat untuk kalah. Gaun sutra berwarna biru malam itu memeluk tubuhku dengan sempurna. Namun dinginnya kain yang menyentuh kulitku tak sebanding dengan kebekuan yang merambat di dadaku. Di balik tirai beludru tebal di sisi ballroom Hotel Bintang 5 ini, aku berdiri mematung. Jemariku mencengkram erat tas tangan kecil bertahtakan berlian, satu-satunya benda yang menyembunyikan getaran tanganku yang tak terkendali. Bukan karena takut, tidak. Rasa takut itu sudah mati saat aku melihat Adifa terbaring lemah dengan selang infus tempo hari. Getaran ini adalah adrenalin murni, amarah yang telah dipadatkan menjadi bahan bakar. "Kamu siap, Nak?" Suara berat dan menenangkan itu membuatku menoleh. Kakek, Pak Kuncoro, berdiri di sampingku dengan setelan jas abu-abu yang memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia menatapku bukan sebagai cucu yang perlu dikasihani, melainkan sebagai seorang ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya. Di belakangnya, Pak Dikta mengangguk singkat, wajahnya yang kaku menyiratkan kesiapan tempur. "Aku siap, Kek," jawabku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, rendah, stabil, dan tajam. Jauh berbeda dari suara Talita si petugas kebersihan yang biasa menunduk dan memohon maaf meski tak bersalah. Dari celah tirai, aku bisa melihat kemegahan pesta itu. Lampu gantung kristal membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Ratusan tamu undangan, para pemegang saham, kolega bisnis dan sosialita ibu kota, berdiri dengan gelas sampahnya di tangan, tertawarnya, merayakan pencurian terbesar dalam hidupku. Dan di sana, di atas panggung yang ditinggikan, berdiri Rudi. Mantan suamiku itu tampak gagah dalam balutan smoking hitam mahal. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan terukir lebar di bibirnya. Di barisan depan, duduk Ibu Jihan, mantan ibu mertuaku, dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan kalung berlian yang kuyakin dibeli dengan uang perusahaan ayahku. Mereka tampak begitu bahagia di atas penderitaanku dan Adifa. Suara Rudi menggema melalui pengeras suara, membungkam keriuhan ruangan. "Hadirin sekalian," mulainya dengan nada penuh percaya diri yang dibuat-buat. "Selama setahun terakhir, saya telah bekerja keras, memeras keringat dan darah untuk memastikan warisan mendiang mertua saya tidak sia-sia. Ada banyak pihak yang meragukan kemampuan saya, tetapi lihatlah di mana kita berdiri sekarang." Aku mendengus pelan. Memeras keringat dan darah, yang dia peras adalah tenagaku sebagai babu di kantornya sendiri. Saya dedikasikan kesuksesan ini untuk keluarga saya, dan tentu saja untuk mendiang Bapak Prasetyo. Saya yakin beliau tersenyum melihat bagaimana saya menjaga amanahnya. Itu kuncinya. Pak Dikta menekan tombol di tablet yang ia pegang. Dalam sekejap, ballroom yang terang benderang itu tenggelam dalam kegelapan total. Jeritan kaget terdengar dari beberapa tamu. Gelas pecah beradu dengan lantai marmer. Kegelapan itu berlangsung selama 5 detik yang terasa seperti 1 abad. Rudi terdengar panik di mikrofon. "Teknisi, apa yang terjadi? Nyalakan lampunya." Tiba-tiba, layar LED raksasa di belakang panggung yang sedari tadi menampilkan logo perusahaan dan wajah Rudi menyala terang. Namun bukan wajah Rudi yang tersenyum yang muncul di sana. Itu adalah rekaman CCTV ruang kerja Rudi. Tanggalnya tertera jelas di pojok kanan atas, 2 hari setelah ayahku meninggal. Di layar raksasa itu, gambar Rudi terlihat tajam. Ia sedang duduk bersama seorang pengacara licik yang kukenal dan Ibu Jihan.
Suara mereka yang terekam dari flash disk rahasia sang sekretaris meledak memenuhi ruangan dengan kejernihan yang mengerikan. "Wasiat aslinya harus dimusnahkan, Rudy." Suara Jihan melengking di video itu. "Kalau Talita tahu dia pewaris tunggal, kita akan jadi gelandangan." "Tenang, Bu." Suara Rudy terdengar angkuh. Suara yang sama yang baru saja membual tentang amanah. "Aku sudah memalsukan tanda tangan Bapak. Dokumen asli ini akan kubakar sekarang. Talita terlalu bodoh untuk mengerti hukum. Kita akan buat dia berpikir dia tidak punya hak apa-apa. Lalu kita tendang dia keluar." Video itu menampilkan Rudy yang menyalakan pematik api dan membakar selembar kertas berlogo resmi. Tawa mereka bertiga pecah di rekaman itu. Tawa yang terdengar seperti iblis. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Tidak ada yang berani bernafas. Ratusan pasang mata terpaku ke layar, lalu beralih menatap Rudy yang berdiri kaku di panggung. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Mikrofon di tangannya terlepas, jatuh berdentum memecah kesunyian. Itu rekayasa," teriak Rudy, suaranya pecah. "Matikan, siapa yang melakukan ini?" Lampu sorot utama tiba-tiba menyala, bukan ke arah panggung, melainkan ke arah pintu masuk utama tempat aku berdiri. Pintu ganda terbuka lebar. Aku melangkah masuk. Bunyi hak sepatu stiletoku menghantam lantai marmer dengan irama yang konstan. Tuk, tuk, tuk. Setiap langkah adalah pernyataan perang. Gaun biru tuaku berkibar lembut, kontras dengan wajahku yang dingin tanpa ekspresi. Di sisi kananku, Pak Kuncoro berjalan dengan wibawa seorang patriark, dan di sisi kiriku, Pak Dikta berjalan dengan tatapan tajam seorang eksekutor. Kerumunan tamu membelah diri seperti laut merah. Bisik-bisik mulai terdengar. Namaku disebut-sebut dengan nada tak percaya. "Itu Talita. Bukankah itu cleaning service yang sering dimarahi Pak Rudy? Astaga, dia cantik sekali." Aku terus berjalan. Mataku terkunci lurus ke arah Rudy yang kini gemetar di atas panggung. Saat aku mencapai kaki panggung, aku berhenti. Aku mendongak, menatap pria yang pernah kucintai. Pria yang telah menghancurkan hidupku hingga berkeping-keping. "Rekayasa, Rudy?" tanyaku. Suaraku tenang, namun berkat akustik ruangan yang hening, semua orang bisa mendengarnya. "Apakah membuang istri dan anakmu yang sakit ke jalanan juga rekayasa?" Rudy mundur selangkah. "Talita? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Satpam, usir wanita gila ini." Tak ada satpam yang bergerak. Mereka semua menatap Pak Kuncoro yang berdiri di sampingku. "Siapa yang berani mengusir cucu kandung saya, pemilik sah perusahaan ini?" Suara Pak Kuncoro menggelegar, penuh otoritas yang membuat nyali siapapun menciut. Mulai detik ini, rapat umum pemegang saham luar biasa saya nyatakan dibuka. Dan agenda pertamanya adalah pemecatan Rudy Hartono. Wajah Jihan berubah dari sombong menjadi histeris. Ia berlari naik ke panggung, mencengkram lengan Rudy. "Bohong, ini semua fitnah. Talita, kau anak tak tahu diuntung. Berani-beraninya kau mempermalukan suamimu." "Mantan suami, Ibu Jihan," koreksiku tajam. "Dan Anda bukan lagi nyonya besar." Sebelum mereka sempat membantah, pintu samping terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk dengan derap langkah cepat. Di tangan salah satu petugas terlihat surat perintah penangkapan. "Saudara Rudy Hartono dan Saudari Jihan," ucap polisi itu tegas sambil naik ke panggung. "Anda ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana perusahaan, dan penelantaran anak." Dunia Rudy runtuh seketika. Kakinya lemas. Ia tersungkur, lututnya menghantam lantai panggung dengan keras. "Tunggu, Pak Polisi, ini salah paham. Saya bisa jelaskan." "Talita." Rudy menatapku. Matanya yang dulu penuh kebencian kini dipenuhi ketakutan yang menjijikan. Ia merangkak ke pinggir panggung, tepat di depan wajahku. "Talita, sayang, tolong aku. Kita keluarga kan? Demi Adifah, jangan biarkan mereka membawaku. Aku ayah Adifah." Nama itu memicu sesuatu dalam diriku. Aku menoleh ke arah pintu masuk VIP di sisi kanan. Di sana, di atas kursi roda, Adifah duduk didampingi seorang perawat. Wajahnya masih pucat tetapi matanya jernih. Ia telah melihat semuanya.
Ia melihat ayahnya yang sombong berubah menjadi pengecut yang merengek. Rudi mengikuti arah pandanganku. Adifa, nak, bilang pada ibumu, ayah sayang kalian. Adifa menatap Rudi. Tatapan seorang anak yang telah dipaksa dewasa oleh penderitaan. Perlahan, tanpa ragu sedikit pun, Adifa memalingkan wajahnya. Ia memutar kursi rodanya membelakangi panggung, menolak melihat ayahnya lagi. Penolakan itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik apapun bagi Rudi. Bahunya merosot, tangisnya pecah, bukan tangis penyesalan, melainkan tangis kekalahan. Bawa mereka, perintahku dingin. Polisi memborgol tangan Rudi dan Jihan. Jihan menjerit-jerit, memaki, menyumpah serapah. Sementara Rudi diseret seperti karung beras basah, tatapannya kosong menatap lantai. Karma tidak datang perlahan, ia menghantam seperti badai. Para tamu undangan masih terpaku, namun satu persatu mulai bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu semakin gemuruh. Tepuk tangan untuk kebenaran yang akhirnya terungkap. Namun aku tidak tersenyum. Kemenangan ini terasa melelahkan. Aku hanya menatap punggung kecil Adifa di kejauhan. Satu-satunya alasan aku masih berdiri tegak malam ini. 1 bulan kemudian. Aroma bunga lili segar memenuhi ruangan luas di lantai teratas gedung pencakar langit itu. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca, menyinari meja mahoni besar tempat aku duduk. Di atas meja itu, sebuah papan nama dari kristal berkilauan. Talita Prasetya, Direktur Utama. Aku menandatangani tumpukan dokumen terakhir pagi itu. Rasanya masih surrealis. Sebulan yang lalu, tangan ini kapalan karena memegang gagang pel. Sekarang tangan yang sama memegang pena emas, menentukan nasib ribuan karyawan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, seruku. Vira melangkah masuk dengan setelan blazer rapi membawa tablet jadwal harian. Wajahnya berseri-seri. Vira, satu-satunya orang di kantor ini yang pernah memberiku roti saat aku kelaparan sebagai cleaning service, kini adalah asisten pribadiku sekaligus manajer operasional yang baru. Ibu Direktur, godanya sambil tersenyum. Rapat dengan Dewan Direksi 10 menit lagi. Oh iya, tim HRD sudah konfirmasi kenaikan gaji 20% untuk seluruh staf kebersihan dan keamanan, sesuai instruksi ibu. Aku tersenyum lebar. Itu adalah kebijakan pertamaku. Aku tahu persis bagaimana rasanya diabaikan dan dibayar murah. Tidak akan ada lagi yang merasakan hal itu di perusahaanku. Terima kasih, Vira, dan tolong, panggil Talita saja kalau kita berdua. Siap, Bos, Vira tertawa. Satu lagi, ada tamu spesial menunggu di lobi. Alisku terangkat. Siapa? Sebelum Vira sempat menjawab, pintu terbuka lagi. Sesosok tubuh kecil berlari masuk. Langkahnya ringan dan penuh energi. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada lagi infus. Bunda! Adifa melompat ke pelukanku. Aku menangkapnya, menghirup aroma sampo stroberi dari rambutnya yang kini mulai tumbuh lebat kembali. Pipinya sudah berisi, rona merah sehat menghiasi wajahnya. Adifa, bisikku. Mataku terasa panas. Sudah pulang sekolah? Sudah, kakek menjemputku tadi. Kakek bilang bunda hebat sekali di kantor. Celotehnya riang. Pak Kuncoro muncul di ambang pintu, tersenyum bangga melihat kita. Aku memangku Adifa, menatap pemandangan kota Jakarta dari balik kaca. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Rudi dan ibunya kini mendekam di penjara, menunggu vonis pengadilan yang pastinya akan berat. Harta mereka telah disita untuk mengganti kerugian perusahaan. Keadilan telah tertegakkan, bukan dengan dendam yang membabi buta, melainkan dengan ketegasan yang bermartabat. Aku mencium puncak kepala Adifa. Bunda tidak hebat sendirian, sayang. Bunda hebat karena kamu. Adifa mendongak, menyentuh pipiku dengan tangan mungilnya. Kita tidak akan sedih lagi kan, Bun? Aku menggeleng mantap, menggenggam tangan kecilnya erat-erat. Rasa takut, lapar, dan penghinaan itu kini hanyalah bab lama yang telah tertutup. Tidak, nak. Kita sudah pulang. Tahta kita sudah kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saat aku menatap pantulan diriku di kaca jendela, seorang ibu, seorang pemimpin, seorang penyintas, aku benar-benar merasa utuh.